Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan suntikan motivasi pada timnas Indonesia jelang terjun lagi ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 18 peserta dari 36 negara di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mewujudkan itu. Dari 18 kontestan itu dibagi ke 3 grup. Masing-masing grup berisikan 6 kesebelasan. 2 tim terbaik dari setiap grup berhak melenggang ke Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Nanti dari 18 negara dibagi ke 3 grup. Ranking 1 dan 2 langsung lolos ke Piala Dunia 2026, ujar Erick Thohir di Pelabuhan Benoa, Denpasar pada Minggu 12 Mei 2024 dinukil dari Merdeka. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat dari 3 grup itu bakal melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan berlanjut ke putaran kelima hingga playoff interkonfederasi. Sedangkan posisi ketiga dan keempat diadu lagi untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Kalau mimpi mesti setinggi-tingginya, yang penting usaha, ucap Erick Thohir. Erick Thohir mengambil contoh timnas U23. Rizky Ridho DKK berhasil menembus semifinal Piala Asia U23 2024, bahkan hampir meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024. Siapa yang pernah berpikir timnas U23 menjadi nomor 4 terbaik di Asia? Tidak pernah kan? Buktinya bisa, kata Erick Thohir. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan menjalani lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Irak dan timnas Filipina. Timnas Indonesia bakal lebih dulu menjamu Irak pada 6 Juni 2024, baru Filipina pada 5 hari berselang. 2 pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Selatan. Saat ini timnas Indonesia bercokol di peringkat kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 7 poin dari 4 laga. Skuad Garuda berpeluang besar untuk lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia tertinggal 5 poin dari Irak di peringkat pertama yang sudah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan unggul 4 angka dari timnas Vietnam di posisi ketiga. Hernando Ari berkomentar soal persaingan dengan Maarten Paes di sektor penjaga gawang timnas Indonesia. Hernando sama menyambut baik hal tersebut dan mengatakan dirinya ingin belajar banyak dari Maarten Paes. Sebagaimana diketahui, Maarten Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia WNI. Kabarnya pemain FC Dallas itu masih butuh 1 langkah lagi untuk bisa membela timnas Indonesia. Tapi itu artinya kehadiran Maarten Paes akan membuat peta persaingan penjaga gawang timnas Indonesia semakin ketat. Bagi Hernando, tentu kehadiran kiper berusia 25 tahun itu akan mengancam posisinya yang selama ini menjadi andalan Sintayong. Namun begitu, Hernando sama sekali tidak masalah untuk bersaing dengan Maarten Paes. Justru menurutnya dia akan bisa mendapat ilmu tambahan dengan kehadiran pemain keturunan Belanda tersebut. Biasa saja, nanti sama-sama belajar, ujar Hernando, dikutip dari kanal YouTube iNews TV, Minggu 12 Mei 2024. Hernando juga mengungkapkan betapa supelnya sosok Maarten Paes. Sebab, dia mengaku mendapat dukungan dari kiper FC Dallas itu kala dia terpilih sebagai pemain terbaik kala timnas Indonesia U23 kontra Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Maarten Paes sangat-sangat suportif menurut saya. Karena kemarin waktu saya ada dapat player of the match itu dia mengomentari di kolom komentar saya, tutur Hernando. Jadi saling supportlah satu sama lain, walaupun kita belum saling ketemu ya. Jadi saya sangat senang dan menyambut kalau dia datang, ungkapnya. Sementara belum diketahui pasti apakah Maarten Paes akan memperkuat timnas Indonesia di bulan Juni nanti. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda akan kembali berjuang dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta.
Dua laga ini merupakan laga penting bagi skuad Garuda untuk menentukan nasib melangkah ke putaran selanjutnya. Timnas Indonesia punya peluang cukup besar karena hanya butuh satu kemenangan untuk mengunci tiket ke putaran selanjutnya, sekaligus otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Karena saat ini, skuad Garuda ada di posisi 2 grup F dengan koleksi 7 angka, unggul 4 angka atas Vietnam yang ada di urutan 3. Dan terpaut 5 angka dari Irak yang sudah memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Arsitek Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, mengungkapkan tidak akan menemani Shin Tae-yong sebagai asisten pelatih di Timnas Indonesia pada lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang kembali bergulir pada Juni 2024. Pasalnya, pada periode yang sama, Nova Arianto tengah menyiapkan Timnas U-Strip 16 Indonesia menatap Piala AFF U16 2024. Rencananya Piala AFF U16 2024 yang digelar di Solo, Jawa Tengah, mulai bergulir pada 21 Juni hingga 4 Juli mendatang. Dua venue yang menggelar Piala AFF U16 2024 adalah Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari. Masih lihat situasi karena jadwal bentrok di awal Juni, ucap Nova Arianto kepada awak media termasuk Bola Sport. Di awal Juni saya sedang menjalani persiapan untuk Piala AFF U16. Kemungkinan saya minta izin untuk fokus di U16, sambung Nova Arianto. Sementara itu di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia menyisakan 2 pertandingan. Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Timnas Indonesia yang menempati urutan kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tercatat mengoleksi 7 poin. Sebelumnya, Nova Arianto baru saja mendampingi Shin Tae-yong di Piala Asia U2030 2024 hingga play-off kualifikasi Olimpiade 2024 melawan Guinea. Selama meninggalkan skuad Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto tetap memantau perkembangan skuad Garuda Nusantara. Kondisi tim sangat baik karena kami sudah mulai dari tanggal 18 April, tutur mantan pemain Persib Bandung itu. Kami fokus pada dasar fisik pemain. Saat ini kondisi luar biasa. Saya selalu mengikuti latihan dari video yang dikirim ke saya, perkembangan mereka sangat baik dan semoga lebih siap lagi, ujar Nova Arianto memimpin pemusatan latihan TC Timnas U16 Indonesia. Kami akan masuk ke persiapan khusus taktikal, kata Nova. Ada 34 pemain termasuk pemain diaspora yang masih bergabung. Kami akan mengerucutkan mereka sebelum Piala AFF, sambung pelatih berusia 44 tahun itu. Dia menambahkan bahwa status tuan rumah di Piala AFF U16 2024 menjadi motivasi tersendiri bagi Timnas U16 Indonesia. Di Piala AFF U16, Timnas U16 Indonesia menyandang predikat juara bertahan. Timnas U16 Indonesia yang diasuh Bima Sakti membungkam Vietnam dengan skor 1-0 di partai puncak Piala AFF U16 2022. Berita baik buat tim, kami bisa tampil di hadapan pendukung sendiri, ucap Nova. Jay Itzes berpotensi menghadapi jadwal padat di play-off promosi Liga Italia yang membuat sulit tampil untuk Timnas Indonesia. Klasemen akhir seri B 2023/24 menjadi kabar buruk bagi Jay Itzes sehubungan dengan agenda Timnas Indonesia. Bek naturalisasi asal Belanda itu gagal meraih tiket promosi otomatis ke Serie A bersama Venezia FC. Pada pekan terakhir Seri B, Sabtu 11 Mei 2024, Venezia gagal mendongkel Como 1907 dari peringkat 2. Como yang dimiliki Hartono bersaudara menemani Parma ke Seri A, dan Venezia harus melalui jalur play-off.
Jalur playoff ini yang membuat Itzes harus menunda bergabung timnas Indonesia untuk agenda kualifikasi Piala Dunia 2026. Playoff promosi ini berlangsung cukup lama dan melibatkan 6 tim, tak seperti Liga Inggris yang hanya 4 tim. Pada tahap awal, terdapat pendahuluan playoff yang diikuti peringkat 5 hingga 8. Venezia peringkat 3 dan Cremonese peringkat 4 harus menunggu pemenang babak pendahuluan tersebut. Hasil drawing menunjukkan Venezia akan menantang pemenang duel Sampdoria versus Palermo. Laga Venezia versus Sampdoria atau Palermo itu akan digelar dalam 2 leg pada 20 dan 24 Mei. Apabila menang, Venezia akan melaju pada babak final playoff. Calon lawan pada laga final tersebut yaitu pemenang laga Cremonese versus Catanzaro atau Brescia. Laga final juga akan digelar dalam 2 leg, yaitu pada 30 Mei dan 2 Juni. Partai leg kedua ini yang terlalu mepet dengan pertandingan timnas Indonesia menghadapi Irak pada 6 Juni. Sebagai bek tengah utama Venezia, Itzes juga diperkirakan menyapu bersih 4 laga playoff tersebut hanya dalam 12 hari. Duel Indonesia versus Irak hanya berjarak 4 hari dari laga final playoff Liga Italia, belum menghitung jarak yang harus ditempuh dari Italia ke Indonesia. Apabila Itzes lolos ke final playoff, bisa dikatakan ia menata prospek kecil bermain sebagai starter melawan Irak. Ia diperkirakan baru fit pada laga berikutnya melawan Filipina pada 11 Juni. Satu kemenangan saja dari 2 laga tersebut akan membuat Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga angkat bicara soal isu timnas Indonesia lawan timnas Portugal di FIFA Matchday. Arya mengatakan bahwa timnas Indonesia memiliki jadwal yang padat selama 2024. Timnas Indonesia memang terus membangun kekuatan dengan menaturalisasi pemain keturunan. Selain mendatangkan pemain, PSSI juga mencari lawan-lawan kuat, salah satunya yang sudah dihadapi adalah timnas Argentina. Duel timnas Indonesia versus Argentina tersaji di FIFA Matchday Juni 2023. Namun timnas Indonesia harus menelan kekalahan 0-2 dari juara Piala Dunia 2023 itu dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan bahwa satu lawan kuat akan dihadapi timnas Indonesia dalam ajang FIFA Matchday. Bahkan, PSSI sudah melakukan kontak dengan Portugal, Belanda, dan Jerman untuk menggelar laga uji coba internasional. Namun Arya Sinulinga mengatakan timnas Indonesia memiliki jadwal padat dan belum mengetahui ada ruang atau tidak untuk menghadapi tim kuat. Namun ia menjelaskan akan mengundang tim hebat lainnya pada tahun depan jika jadwal tak padat. Tahun ini sangat padat. Saya nggak tahu apa ada ruang untuk mengundang timnas kuat. Kita lihat saja gimana nanti. Tapi tahun depan kalau kosong mungkin kita cari yang hebat-hebat, kata Arya Sinulinga di diskusi PSSI Pers, Sabtu 11 Mei 2024. Sementara itu, Arya Sinulinga mengatakan timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya dengan 2 pertandingan tersisa, peluang tim besutan Shin Tae-yong itu untuk bisa lolos bukan hanya sekadar mimpi. Tahun ini full. Bahkan kalau masuk putaran ketiga, kemungkinan dan peluang kita bisa masuk 100 besar itu ada. Jadi, saya rasa itu bukan mimpi ya. Jelas Arya saat ini. Timnas Indonesia menempati posisi kedua di klasemen sementara grup F putaran kedua grup F Piala Dunia 2026 dengan 7 poin. Timnas Indonesia pun dijadwalkan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024.